Menurut Abi Dawud, Bilal itu ketika adzan itu membelok atau menengokkan apa sih? Kepalanya ketika sampai lafadz hayya 'alas shalah. Yaminan wa shimalan, dari kanan ke kiri. Hayya 'alas shalah. Nah, begitu. Walam yastadir, bukan memutar. Bukan. Ya, memutar kan berarti atau bukan. Hayya 'alas shalah, bukan. Bukan begitu. Tapi menggerakkan saja ke kanan sampai ke kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin jamaah kuliah ba'da maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, menganugerahkan kita berbagai kenikmatan baik zahir maupun batin. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan yang tak kalah pentingnya adalah nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat kesempatan serta kesehatan kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, sehat zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Salat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan membahas tentang babul adzan, yaitu bab tentang adzan. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang waktu-waktu sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat maka adzan. Nah itu kan. Berarti berurutan. Ya, jadi berurutan. Waktunya sudah masuk maka adzan. Nah, adzan ini adalah merupakan tanda masuknya waktu sholat. Jadi ditandai dengan adzan. Nah, ini ya. Maka kalau sudah masuk waktu sholat, maka kita disunahkan untuk adzan. Gitu ya. Nah, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada kita adzan ini? Gitu kan. Mari kita bahas untuk lebih jelasnya. Kita bahas di dalam kitab Bulughul Maram ini, yaitu di bab adzan. Mudah-mudahan pembahasan tentang adzan ini nanti kita mengerti bagaimana sih kita adzan, gitu ya. Baik. Babul adzan, bab menerangkan tentang adzan. Hadis yang pertama adalah An Abdillah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Qala tofa bi wa ana naimun rajulun faqala. Ini ya. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Beliau menyampaikan atau mengatakan kepada Nabi, ya. Kata beliau, tofa bi rajulun wa ana naimun. Maksudnya begitu kan. Ketika saya sedang tidur,
saya bermimpi ada seseorang yang memutari aku. Nah, jadi ketika Abdullah bin Zaid ini lagi tidur, bermimpi didatangi seorang laki-laki, dan seorang laki-laki ini lagi tawfabi, mengitari aku. Jadi tawfa itu tawaf. Tawaf itu berarti mengitari. Kalau bapak-bapak misalnya haji atau umroh, mungkin tawfa, ya kan? Berarti mengitari. Jadi mengitari ya. Bapak-bapak pagi-pagi ngitarin komplek ya sedang tawaf. Jadi berarti tawaf, ya, tawfa. Nah ini Abdullah bin Zaid ini dimimpikan didatangi oleh seorang laki-laki, dan laki-laki itu mengelilingi Abdullah bin Zaid. Ya. Faqala, orang itu mengatakan, ya taqulu, ucapkanlah, menyuruh kepada Abdullah bin Zaid. Untuk apa mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kan? Nah, seorang laki-laki itu untuk menyuruh kepada Abdullah bin Zaid bahwa seorang laki-laki itu mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Fadzakarul adzan. Nah, kemudian seorang laki-laki itu mengajari atau membacakan adzan kepada Abdullah bin Zaid. Nah, ya. Bitarbi'i takbir, yaitu dengan mengulang 4 kali, ya. Apa namanya? Membacakan 4 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti 4 kali, ya kan? Yang pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang keduanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi mengucapkan Allahu Akbar itu 4 kali. Bi ghairi tarji, tanpa mengulangi lagi. Setelah 4 kali ini, seorang laki-laki ini nggak ngulangin ngomong Allahu Akbar lagi. Nah, kemudian setelah itu wal iqamata furoda. Sedangkan iqamah itu, ya, itu apa namanya, sendiri, nggak diulang maksudnya. Kalau qomat itu Allahu Akbar, ya, nggak diulang. Ya, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak diulang. Nah, ini ya. Illa qad qamatis sholatu, kecuali lafaz qad qamatis sholat. Jadi qad qamatis sholat itu berarti diulang. Jadi kalau qomat itu berarti qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat. Nah, itu ya. Jadi diulang 2 kali. Ya. Tapi yang lainnya enggak. Tapi kalau adzan itu diulang. Ya, misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia takbir 4 kali. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, diulang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diulang. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, nah itu berarti apa namanya? lafaz adzan. Ya. Tapi kalau iqamah itu furoda. Itu sendiri. Ya, jadi enggak diulang maksudnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, jadi enggak diulang. Qad qamatis shalah, kecuali lafaz ini. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya, jadi kalau mau diwasolkan qad qamatis shalah. Ya. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, diulang 2 kali. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya. Ini orang laki-laki tadi mengajarkan kepada Abdullah bin Zaid hal seperti itu. Qala, kemudian Abdullah bin Zaid itu falamma asbahtu, ketika esok harinya Abdullah bin itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya itu datang kepada Rasulullah, kemudian menceritakan hal apa yang dialami oleh Abdullah bin Zaid, bahwa mimpi bertemu dengan seorang laki-laki yang mengajarkan tentang adzan. Nah, kemudian beliau mengatakan faqala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaha la ru'ya haqqin, bahwa mimpi itu betul. Jadi mimpinya itu betul-betul seorang laki-laki itu
mengajarkan kepada Abdullah bin Zaid. Nah ini ya. Kata Nabi, innaha la ru'ya haqqin, bahwa mimpi itu adalah benar adanya. Jadi karena kan mimpi ada yang benar, ada yang kagak, ya kan gitu kan. Kalau kita mimpinya benar apa enggak? Nah, kalau kita mimpi bertemu dengan Rasulullah, itu benar itu. Nah itu kan. Makanya kita punya harapan ketika tidur dimimpikan sama Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah. Ya. Paham itu ya, hadis pertama ya. Jadi Abdullah bin Zaid diajarkan adzan ketika sedang tidur. Ya. Hadis yang kedua, wazada Ahmad fi akhirih qissatu qauli Bilal fi adzanil fajri. Dan Imam Ahmad itu menambahkan di akhir hadisnya, yaitu tentang kisahnya ucapannya Bilal di dalam ketika beliau itu mengumandangkan adzan fajar, yaitu menambahkan as-salatu khairum minan naum. Ya, as-salatu khairum minan naum. Kapan as-salatu khairum minan naum itu dibacakan? Nah ini. Wali bin Khuzaimah an Anasin radhiyallahu anhu qala minas sunnati idza qala, ya, di antara sunnah ketika orang muadzin, ya, sunnahnya orang muadzin ketika adzan subuh fil fajri, hayya 'alal falah, ya, mengucapkan hayya 'alal falah, kemudian diikuti qala as-salatu khairum minan naum. Nah, itu ya. Jadi setelah hayya 'alal falah kemudian diikuti as-salatu khairum minan naum. Nah, jangan lupa itu. Ya, kalau adzan hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum, diulang 2 kali. Ya, yang adzan ya. Jadi kapan as-salatu khairum minan naum? Setelah lafaz hayya 'alal falah. Ya, jangan setelah hayya 'alal shalah. Nanti wah ini baru adzan ini. Atau baru adzan subuh, as-salatu khairum minan naumnya tidak dibaca, ya kan? Ya. As-salatu khairum minan naum enggak dibaca. Nah, justru langsung Allahu Akbar. Nah, ini berarti baru adzan ini. Atau baru pernah bangun subuh. Kemudian enggak ada orang langsung adzan. Nah, ini. Jangan sampai begitu ya. Jadi siapapun yang adzan setelah adzan subuh, setelah hayya 'alal falah, maka mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Apa as-salatu khairum minan naum? Salat itu lebih baik daripada tidur. Itu ya. Jadi wa an Abi Mahdzurah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abi Mahdzurah radhiyallahu anhu anna Nabiy, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allamahul adzan, bahwa Nabi Muhammad mengajarkan adzan kepada Abi Mahdzurah. Fa dzakara fihi at-tarji, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkannya yaitu tarji, mengulang-ulang, diulang-ulang. Tadi Allahu Akbar kan diulang-ulang. Allahu Akbar. Nah ini. Akhrajahu Muslim. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Walakin dzakarahu takbir fi awwalihi marratain faqat. Akan tetapi ini ditambahkan hadisnya ya menurut Imam Muslim ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi Ibu Mahdzurah ya. Ini diajarkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan takbir fi awalihi marrotain, 2 kali. Allahu Akbar 2 kali faqat. Hanya 2 kali, hanya dua kali. Allahu Akbar, enggak lebih dari itu. Ya, jangan ditambah-tambahin. Nah, itu ya. Jangan ditambah-tambahin. Ini karena orangnya enggak bangun-bangun Allahu Akbar sampai 10 kali. Enggak boleh. Nah, itu berarti tidak diajarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Kemudian rawahul khamsah fa dzakarahu murabbi'an, ya. Bahwa Imam Khamsah menyebutkan bahwa sampai 4 kali, ya, sampai 4 kali ini ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, ya, umira Bilal. Jadi
Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu qala bahwa Bilal itu disuruh untuk apa? Ayyashfa al-adzan syaf'an, untuk menggenapkan adzan. Nah, jadi digenapkan dua, bukan satu. Allahu Akbar kan satu. Nah, jadi sahabat Bilal itu disuruh oleh Rasulullah untuk menggenapkan, berarti menjadi dua, gitu kan. Wa yu'tirul iqamah, dan ganjil ketika mengucapkan iqamah. Ya, ganjil. Allahu Akbar ganjil. Tapi kalau adzan Allahu Akbar genap dua. Tapi kalau iqamah Allahu Akbar satu saja. Ya, asyhadu an la ilaha illallah satu. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau adzan dua. Nah, jangan lupa, ini tadi udah satu apa dua ya? Baru satu apa dua? Nah, ini jangan. Jadi jangan banyak mikir kalau lagi adzan, ya. Jadi semuanya dihilangin dulu, pikiran-pikirannya dihilangin biar enggak lupa, atau jangan kebalik. Kadang-kadang hayya alal falah dulu baru hayya alas sholat. Ini jangan, ya. Jangan sampai, ya. Kadang-kadang ada, ya. Ingat, kalau hayya alas sholah pakainya ha. Nggak boleh pakai ha. Ya. Misalnya saya praktekkan, ya. Allahu Akbar. Ya, ya. Allahu Akbar. Jangan sampai Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar. Ini. Jadi Allahu Akbar. Kalau mau misalnya lanjut Allahu Akbar. Jadi ru-nya dibaca ru, ya. Jadi kalau misalnya mau diwasolkan Allahu Akbar. Ya. Jadi ru. Kalau mau dijeda, kalau mau diwaqaf Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Nah, kalau mau diwasolkan Allahu Akbar. Jangan sampai Allahu Akbar. Nah, ini yang sering terjadi seperti itu. Sering dengar nggak begitu? Ada nggak Allahu Akbar. Nah, itu kan. Ya, asyhadu. Nggak boleh asyhadu, salah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah dua kali. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Terus asyhadu an, enggak usah wa asyhadu anna. Ya, langsung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dan itu kan. Ya, jangan wa asyhadu. Ya, kalau kita syahadat ada wa-nya. Tapi kalau adzan enggak usah pakai wa asyhadu. Ya. Nah, itu kadang-kadang yang nggak apa-apa sih, tapi kan nggak diajari, kan gitu kan, nambahin itu kan, ya. Jadi kalau syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, tapi kalau adzan wa-nya nggak usah dibawa. Ya, terus hayya, ya, hayya 'alas shalah pakai ha. Ya, hayya tasdid, enggak hayya 'alas shalah. Ya, jadi ada tasdidnya. Hayya 'alas shalah. Ya, hayya 'alas shalah. Pakai ha. Enggak boleh pakai ha. Mananya beda nanti. Shalah silah itu perbaikan. Tapi kalau shalah berarti salat. Nah, kalau hayya 'alas shalah, mari kita mengadakan perbaikan. Seharusnya ngada ke salat, tapi karena haknya diucapkannya dengan hak, maka salah arti. Nah, paham nih? Jadi pakai ha. Hayya 'alas shalah. Ya, hayya tasdid. Bukan hayya. Enggak. Jadi hayya tasdid. Hayya 'alas shalah. Ya. Kemudian hayya 'alal falah. Pakai ha. Enggak boleh pakai ha. Seringnya hayya 'alal falah. Sering enggak begitu?
Nah, karena kadang-kadang nggak belajar. Ya, jadi nggak dibelajarin dulu bagaimana azan yang benar. Nah, itu kan. Lafadznya yang benar. Hayya 'alal falah. Bukan falah. Nah, beda. Ya, pakai hak. Falah, bukan falah. Nah, gitu kan. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini ya, banyak itu kan. Adzan pada begitu. Nah, kan? Banyak orang adzan begitu. La ilaha illallah. Kalau lagu terserah. Ya, kalau mau lagu yang mau Mesir apa dan sebagainya, di Madinah yang terserah. Ya. Tapi lafadznya yang benar, ya mudah-mudahan benar, ya, mudah-mudahan benar. Ini sesuai dengan tartil bacaannya, ya. Dengan seperti itu, ketika kita azan, walaupun misalnya tidak pakai lagu pun didengar enak, nah didengar azan. Ini azan ya, paham itu ya? Paham sampai sini? Nah itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tapi kalau iqamah satu, ya kan? Cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, jadi dibuat ganjil ya, kecuali lafaz illa qad qamatis shalah, kecuali lafaz qad qamatis shalat. Walam yadhkur Muslim al-istisna, akan tapi Imam Muslim tidak menyebutkan pengecualian ya. Kemudian walin Nasai amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilal, yaitu menurut Imam Nasai hadisnya amaron Nabi, bukan umiro. Nah, itu ya. Kemudian hadis wa an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilal yu'adzinu. Ya. Saya melihat, kata Abi Juhaifah, saya melihat Bilal yu'adzinu adzan, ya. Wa atatabbi'u fahu, saya memperhatikan mulutnya. Nah, jadi Abi Juhaifah ketika melihat Bilal sedang adzan, diperhatikan mulutnya. Nah, jadi perhatian mulutnya kayak apa, cara pengucapannya. Nah, kalau seperti kita belajar Al-Qur'an, hahuna, seperti begini. Juhaifah itu mempraktekkan, ya. Jadi mempraktekkan azannya Bilal, ya, Bilal radhiyallahu anhu. Apa itu? Wa isbi'a'u fi udhunahi. Kemudian jari-jarinya itu di sini, jari telunjuknya itu di telinga. Jadi ketika azan, jari-jarinya telunjuk nih, yang telunjuknya doang taruh di telinga. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gitu. Nah, jadi yang diperhatikan begitu. Kalau kita kan kadang-kadang lepas setang kan gitu kan ya. Nah, Bilal melaksanakannya begitu ya. Ketika azan, beliau menaruhkan jari telunjuknya di telinga. Nah, begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu sunnah itu. Nah, itu sunnah ya. Wali Abi Majah, menurut Abi Majah, wa ja'ala isbi'aihi fi udhunaihi. Ya, beliau menjadikan dua jari telunjuknya itu di telinga, di dua telinga begini. Ya. Bukan begini, ya, tapi begini. Ya, bukan begini ya. Tapi jari telunjuknya di telinga. Ya. Berarti yang lainnya enggak, ya. Yang lainnya berarti bukan di telinga. Cuman hanya jari telunjuknya. Nah, bukan begini. Kalau qori mungkin begini ya. Kalau qori yang baca Quran ya. Tapi kalau ada sunahnya begini. Ya dua telunjuk jari. Ya itu yang diajarkan Rasulullah begitu. Ya mungkin bisa membantu secara ini, membantu suara. Ya kan? Kalau ditunjukin di sini suaranya mungkin tambah. Ya, manfaatnya diantaranya itu membantu suara supaya lantang. Mungkin ya. Mungkin diantaranya itu. Saya belum mengkaji tafsirnya. Nah, itu ya. Iya. Ya asal di sini aja kan. Ya asal kedengeran.
Itu sunnahnya. Kemudian menurut Imam Abi Dawud, ya, lawa unukahu, ya, lamma balau hayya 'ala shalah yaminan wa shimalan walam yastadir wa asluhu fi sahihaini. Menurut Abi Dawud, Bilal itu ketika adzan itu membelok atau menengokkan apa sih? Kepalanya ketika sampai lafaz hayya 'ala shalah. Yaminan wa shimalan, dari kanan ke kiri. Hayya 'ala shalah. Nah, begitu. Hayya 'ala shalah. Nah. Ya, ini praktekkan. Hayya 'alal falah. Ya. Hayya 'alal falah. Jadi begitu. Ya, jadi adzan begitu. Ketika sampai lafaz hayya 'alas shalah. Nah, ini ya. Ketika sampai hayya 'alas shalah, ya. Hayya 'alal falahnya juga hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tapi ketika nanti Allahu Akbar, la ilaha illallah, tidak. Cukup dengan hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah. Nah, itu sahabat Bilal menggerakkan begitu, ya. Walam yastadir, bukan memutar. Bukan. Ya, memutar kan berarti atau bukan. Hayya 'alas shalah, bukan. Ya, bukan begitu. Tapi menggerakkan saja ke kanan sampai ke kiri. Balik lagi. Nah, gitu. Ketika lafaz hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, itu ya. Jadi anjurannya begitu, ya. Paham sampai sini ya? Wa an Abi Mahdzurah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ajabahu sautahu fa'alamahu al-adzan. Bahwa menurut Abi Mahdzurah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kagum terhadap suaranya Bilal. Ya. Fa'alamahu al-adzan. Kemudian Nabi Muhammad mengajarkan adzan kepada beliau. Menurut Imam Abu Mahdzurah, suara Bilal itu masya Allah mungkin adem sekali. Ya, menurut sejarah itu, kalau orang dengar suaranya Bilal ketika azan, masya Allah, ya, itu menggerakkan hati kita ingat kepada Allah, kepengen sholat, ya kan gitu kan. Nah, seharusnya azan kita suaranya bagus, ya kan. Kemudian ya nggak bagus-bagus amat, nggak apa-apa. Lagunya, ya kan, lafalnya yang bagus, mengikuti lagunya. Nah, itu kan lagunya, ya. Lagu mah nomor sekian lah, yang penting lafadznya yang benar. Nah, dan caranya yang benar juga. Tadi caranya Bilal itu azan, ini dimasukin sini. Kemudian ketika sampai hayya 'alas shalah, maka menggerakkan, ya, dari kanan ke kiri terus gitu. Nah, ini yang sering azan, ya. Paham sampai sini ya? Wa an Jabir bin Samurah, menurut Imam Jabir bin Samurah, qala shallaitu ma'an nabi, kata beliau, saya salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-idaini, yaitu salat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ghairu marratin wala marratin, ya. Ya, sering bersama Rasulullah. Beliau sering salat, Jabir bin Samurah sering salat Id bersama Rasulullah. Bi ghairi adzanin wala iqamah. Jadi tanpa adzan dan tanpa iqamah. Jadi tanpa adzan dan qomat. Jadi kalau Idul Adha, Idul Fitri nggak usah adzan atau nggak usah iqamat, karena Rasulullah nggak menganjurkan. Kalau dalam fikih itu, kalau kita sholat sunnah itu dianjurkan mengatakan as-sholatu jami'atu rahimakumullah. Cuman itu dianjurkan itu. Kalau kita misalnya mau sholat tarawih misalkan, maka dianjurkan mengucapkan as-sholatu jami'atu rahimakumullah. Mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, makanya saya kadang-kadang mengucapkan gitu. Bukan kadang-kadang, sering mengatakan as-sholatu jami'atu rahimakumullah. Tapi kalau sholat wajib jangan. Ya, kalau sholat wajib nggak usah as-sholatu jami'atu rahimakumullah. Kenapa? Sudah ada adzan sama iqamah, ya kan. Tapi kalau sholat sunnah, maka dianjurkan mengucapkan as-sholatu jami'atu rahimakumullah. Nah, ini Rasulullah ketika melaksanakan sholat Id, maka beliau tidak adzan dan tidak iqamah. Ya. Wa nahwu fil muttafiq alaih, dengan juga persamaan hadis dalam menurut Imam Muttafaqun alaih
diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ghairihi. Begitu juga sama hadisnya yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Wa Abi Qatadah radhiyallahu fil hadis at-tawil. Menurut Imam Abi Qatadah radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang, fi naumihim anis shalah. Fi naumihim menerangkan tentang tidurnya para sahabat, ya, tentang melaksanakan sholat, ya. Summa adzanun, mereka sedang sholat, mereka menerangkan tentang sahabat yang melaksanakan sholat, ya. Summa adzana Bilal, kemudian Bilal itu adzan. Fasallan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kulla yaum. Maka seperti halnya Rasulullah itu melakukannya setiap hari. Nah, itu ya. Jadi ketika dalam hadis yang panjang ini potongannya fi naumihim, ya. Jadi tidurnya para sahabat, bahwa para sahabat itu tidur dulu, enggak langsung melaksanakan sholat. Nah, itu kan. Setelah tidur baru melaksanakan sholat, ya. Misalnya Isya nih tidur dulu, ya, sholatnya ntar malam misalnya kan. Maka walaupun demikian, summa adzana Bilal melaksanakan adzan. Kemudian Nabi Muhammad melaksanakan sholat seperti biasa. Nah, setiap harinya seperti itu. Paham ya hadis ini ya? Paham ya hadis ini ya? Ya, jadi itu. Kemudian walahu an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ata al-Muzdalifah, bahwa Nabi Muhammad SAW datang ke Muzdalifah. Fa shalla biha al-maghrib wal isya bi adzanin wahidin wa iqamataini. Nabi Muhammad SAW datang ke Muzdalifah, kemudian beliau melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan satu adzan dan dua iqamat. Nah, berarti sholat jamak kan itu kan ya. Berarti sholat jamak. Jadi satu adzan dengan dua iqamat. Ya, jadi adzannya cuma satu. Misalnya kita pergi kemana, adzan sekali aja, ya kan? Kemudian qomatnya dua. Maghribnya sudah selesai, kemudian mau melaksanakan isya, nggak usah adzan lagi, cukup dengan qomat. Nah, itu kan. Adzan di awal, ya, adzan kemudian qomat. Nah, kemudian setelah mau sholat berikutnya, maka cukup dengan iqamat, nggak usah adzan. Karena Rasulullah melaksanakannya dengan satu adzan dan dua iqamat, gitu ya. Kemudian walahu an Abi Umar radhiyallahu anhuma, menurut Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isya bi iqamatin wahidatin. Nah, ini. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjamak salat maghrib dan isya dengan satu iqamat. Nah, ini. Kalau tadi dua iqamat, satu adzan. Jadi boleh satu, boleh dua. Kan gitu kan hadisnya. Karena pada hadis yang mengatakan seperti itu, kan. Wa zada Abu Dawud likulli sholatin wa fi riwayatin lahu wa lam yunadi fi wahidatin minhuma. Nah, dari menurut Imam Abu Dawud ditambahkan likulli sholatin, ya. Dalam setiap sholat, ya, bahwa dia iqamat. Nah, tapi dalam yang hadis tadi menurut Ibni Umar itu cuman satu iqamat. Tapi menurut Abu Dawud itu setiap sholat dia iqamat. Kemudian ditambahkan dalam riwayat ini walam yunadi fi wahidatin minhuma. Gak adzan di salah satunya. Jadi langsung qomat. Kan gitu kan? Nabi Muhammad tidak menyuruh adzan, tapi langsung qomat. Ketika kita jamak, gak adzan dulu. Ya. Tapi langsung qomat maghrib, qomat, mau sholat isya juga qomat. Nah, seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah menurut hadis ini. Ya, mungkin adzan mah udah biasa ya. Tapi kan patokan hukumnya hadisnya mana kan gitu kan. Nah, inilah yang menerangkan tentang adzan, gitu ya. Wa Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum wa kana rajulun a'ma la yunadi hatta yuqalu lahu asbahta muttafaqun alaih wa fi akhirih idrajun. Ya, ini hadis ini menerangkan tentang Ibnu Umar, diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Aisyah, dan Aisyah radhiyallahu anhum qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata,
bahwa inna Bilalan yu'adzinu bilailin, bahwa sahabat Bilal itu melaksanakan adzan bilailin pada suatu malam atau setiap malam. Setiap malam itu beliau adzan fakulu washrobu, ditambahin wakulu washrobu, ya kan? Itu adzan kemudian ditambahin wakulu washrobu, itu di waktu sebelum masuk waktu subuh. Nah, jadi Bilal itu melaksanakan adzan sebelum masuk waktu subuh sampai hatta yunadi Ibnu Maktum, sampai Ibnu Maktum itu melaksanakan adzan. Jadi Bilal itu melaksanakan adzan sebelum datangnya waktu subuh, sedangkan Ibnu Maktum adzan setelah datangnya subuh. Tapi Bilal setelah ketika adzan ditambahin fakulu washrobu, nah gitu kan, makan dan minumlah kalian. Nah, karena masih waktu sahur. Nah, yang mau puasa, ya kan, yang mau sahur, maka diingatkan dengan adzan tadi. Fakulu washrobu, ya. Wa kana rajulan a'ma la yunadi, bahwa Ibnu Maktum adalah seorang laki-laki yang buta, ya. La yunadi, ya. Hatta yuqalu lahu, dia tidak dia tidak mau adzan, ya. Ibnu Maktum itu nggak mau adzan hatta yuqalu lahu asbahta, sampai orang itu mengatakan asbahta, wahai Ibnu Maktum, waktu subuh sudah masuk, waktu subuh sudah masuk, karena Ibnu Maktum adalah seorang laki-laki yang buta. Nah, jadi tukang adzannya Rasulullah itu satu Bilal, yang kedua adalah Ibnu Maktum, Umi Maktum. Jadi Bilal itu adzannya sebelum subuh, sedangkan ketika masuk waktu subuh Umi Maktum, Ibnu Umi Maktum yang adzan. Siapa Ibnu Umi Maktum itu? Adalah seorang laki-laki yang buta. Ada. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Bilal adzana qabla al-fajri. Menurut hadis ini bahwa Bilal itu adzan sebelum fajar. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyarji'a. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan untuk mengulangi. Fayunadi, ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memanggil kepada Bilal, ya, ala innal abda nama, bahwa ingatlah bahwa orang-orang itu lagi tidur. Maka artinya apa? Nggak usah adzan lah, gitu kan? Kalau sini kan berarti ketika Bilal adzan sebelum subuh, kemudian Rasulullah mengatakan ala innal abda nama, orang-orang itu lagi tidur, gitu kan? Orang-orang lagi tidur. Ini bisa ada dua, bisa tidak boleh adzan, ya kan? Atau disuruh adzan karena orang lagi tidur. Nah, kan gitu kan? Itu bisa dua anggapan, gitu kan? Supaya bangun, ya kan? Yang pertama mungkin ya. Nah, ini nggak boleh adzan, kan? Ala innal abda nama, ya kan? Jadi akan tetapi di sini wasallam ayyarji'a. Nah, jadi untuk mengulangi berarti suruh adzan lagi. Karena apa? Adzan yang pertama orang-orang lagi tidur. Karena lagi tidur kemudian Rasulullah mengatakan ayyarji, untuk mengulangi lagi kepada Bilal. Adzan yang tadi sama adzan waktu masuk sholat subuh, suruh diulangi sama Rasulullah SAW. Ya, ini saya kepengen habisin ya, tapi biar satu sesi ya. Karena adzan ya. Mau tanya? Iya, jadi adzan itu adalah tanda waktu masuk sholat. Nah, ini ya. Jadi tanda masuk waktu sholat maka ditandai dengan adzan. Kan gitu ya. Jadi kalau di kampung pernah dulu tuh jam 3 tuh ada adzan. Adzan. Awal istilahnya. Iya. Yang pertama, nanti subuh adzan lagi. Adzan lagi. Sekarang udah enggak ada sih. Sekarang di Madinah kayaknya masih ada. Waktu saya ziarah ke sana itu jam 3 adzan. Ya. Ada yang mengatakan wakulu washrobu, ditambahin begitu. Yang mau apa? Sahur, ya kan? Masih diperbolehkan untuk makan dan minum. Tapi itu juga sunnah sebenarnya.
Ya, kalau di sini bisa diterapkan begitu, nanti kaget ya. Itu gila kapan itu kan gitu kan? Karena nggak ngerti kan gitu kan. Jadi Rasulullah, makanya tadi adzan pertama itu Rasulullah mengatakan apa namanya? Melakukan adzan, tapi Rasulullah menyuruh suruh kepada Bilal untuk mengulanginya. Ya. Karena apa? Diulangi orang-orang masih pada tidur. Maka yang pertama tadi kulu washrobu, yang kedua karena sudah masuk waktu sholat maka ditambahin as-sholatu khairum minan naum. Kenapa? Karena orang-orang masih pada tidur, ngingetin gitu kan, supaya orang ngerti, oh ternyata sholat itu lebih penting, lebih utama, lebih baik daripada tidur. Kenyataannya begitu nggak kira-kira? Hah? Kalau kita dipanggil as-sholatu khairum minan naum, lebih baik tidur apa lebih baik sholat? Hah? Mayoritas lebih baik tidur. Ya bener nggak? Mayoritas ya. Coba kalau pas nggak hari kerja gitu kan, ya. Bapak-bapak misalnya kan yang nggak biasa sholat subuh awal gitu kan, mungkin bangunnya entar-entaran. Kenapa dia bangun? Itu karena panggilan, bukan karena panggilan sholat, panggilan kerja. Bener nggak? Bener nggak? Iya kan? Bukan panggilan sholat, tapi panggilan kerja. Kenapa bangun awal? Jawabannya pasti karena supaya nggak kesiangan kerjanya. Bener nggak? Mungkin jarang orang supaya subuhnya nggak kesiangan gitu. Ada nggak? Kenapa bangun dari awal? Karena kerjanya jauh, kan begitu kan? Macet, begitu nggak? Sering jawabannya begitu. Bukan mau sholat subuh lebih awal, kan bukan? Nah mulai sekarang harus diganti itu kan. Iya supaya bisa jamaah, gitu ya. Kadang-kadang saya lewat ini, siapa nih yang adzan? Wah, Pak Den yang adzan. Itu kan. Ini kan. Saya dengar kan. Ya, saya sering lewat kalau subuh itu ada ke masjid sana ya, di RT 6 itu. Ya, ada yang adzan itu. Oh, pas lewat nggak ada yang adzan. Nah, ini ya. Iya. Makanya adzannya harusnya per blok-blok itu ditaruhin speaker itu. Jadi as-shalatu khairum minan naum. Ya. Yang kenceng ya. As-shalatu khairum minan naum. Nah, gitu. Supaya ya itu kan. Itu kan. Ya. Iya. Ya. Itu anjuran. Jadi anjuran bahwa ketika ada orang bayi lahir itu kan, maka diadzankan. Nah, itu anjuran, boleh nggak dilakukan? Boleh. Tidak dilakukan ya nggak apa-apa. Kan gitu kan? Karena apa? Mengenalkan, kewajiban kita kan mengenalkan anak supaya apa namanya? Anak itu kenal, yang pertama didengar adalah lafaz Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan di dalam kitab Tambihul Ghafilin, nah itu sunnah itu. Ya, sunnah mengadzankan yang pertama itu ketika bayi yang baru lahir. Nah itu. Sunnah itu. Nah, jadi sunnah diadzanin. Kuping kanan diadzankan, kuping kiri dikomatkan. Kan. Saya pernah mendengar apa namanya? Keterangan dari Habib Lutfi itu, anak itu kalau sudah diadzanin, adzan dan iqamah itu sebagai penjaga daripada anak itu ketika supaya terjaga tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Kalau toh dia berbuat baik, maka berbuat yang tidak baik, dia cepat-cepat untuk istighfar dan bertobat. Di antaranya untuk penjagaan itu. Nah, saya pernah dengar beliau itu menerangkan seperti itu. Tapi ya di dalam kitab Tambihul Ghafilin, karangan yang penulisnya adalah Abu Les As-Samarqandi, bahwa anak yang baru dilahirkan itu disunnahkan untuk diadzan. Ya, bahkan di dalam kitab-kitab Fathul Mu'in, kemudian I'anatul Talibin, itu
juga disunahkan di situ. Nah, kenapa orang meninggal itu diadzanin? Itu juga ada yang menganjurkan dan itu menganggap itu adalah sunnah. Ya, kan? Tapi ini ikhtilaf, kan gitu kan? Ikhtilaf itu ada yang perbedaan, ya. Oh itu mohon maaf, Rasulullah tidak mengajarkan, kan itu misalnya kan. Tapi para ulama-ulama kita mengajarkan, kan gitu kan? Para ulama-ulama kita mengajarkan bahwa ketika meninggal dunia, ketika sudah di liang lahat, maka dianjurkan untuk diadzankan. Kenapa? Dikenalkan. Makanya ada orang yang ngomong itu hidup itu antara azan dan iqomat. Kan begitu kan? Ya kan gitu kan? Lahir diadzanin, kemudian ketika meninggal dunia diadzan. Itu bagian daripada talqin. Talqin itu adalah mengingatkan si mayit supaya kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya itu. Paham ya kira-kira? Tapi ya ini ikhtilaf. Ada yang ini tidak boleh dilakukan karena begini dengan alasan Rasulullah tidak mengajarkan, kan gitu kan. Ada juga yang melaksanakan, silakan mau pakai yang mana. Nah, kan gitu kan. Boleh dipakai, boleh tidak. Tapi kalau saya memakai itu, kan gitu kan. Kalau saya memakai yang demikian. Kalau tidak memakai ya nggak apa-apa. Ya kan? Saya pakai, ya silahkan. Nah, itu ya. Karena itu adalah ikhtilaf. Untuk mengingatkan yang masih hidup juga bisa juga, kan gitu kan. Gitu. Jadi azan itu adalah untuk mengingatkan, kan gitu kan, untuk mengingatkan. Udah azan ya. Nah, tadi saya mana nih? Sampai sini ya. Karena sudah azan ya. Maka di sini satu hadis lagi. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ya, sampai sini aja nih. Idza sami'tum, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Ya, ini. Ketika kalian itu mendengarkan azan, maka ucapkanlah seperti muadzin itu mengucapkan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu ya. Walil Bukhari an Muawiyah radhiyallahu anhu. Menurut Imam Muslim, wali Muslimin an Umar radhiyallahu anhu fi fadlil qawli kama yaqulul muadzin kalimatan. Ya. Menurut Imam Muslim ketika kita azan, ya kita mengucapkan satu kalimat itu sekali-sekali gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Satu kalimat. Siwal hayalataini, kecuali dua hayya ala sholat. Kecuali dua hayya, ya, yaitu hayya ala sholat, hayya alal falah. Dengan apa menjawabnya? Fayaqulu, menjawab la haula wala quwwata illa billah. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Nah, itu yang apa namanya? Berarti kita disunahkan ketika ada orang azan kita disuruh menjawabnya. Ya. Dari awal jawabannya sama. Sampai hayya ala sholah, hayya alal falah, jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Boleh? Nah, as-sholatu khairum minan naum. Ini ada jawabnya. Ya. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Hafal. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, sodakta wa barorta bisa. Ya, sodakta wa barorta. Ya, wa ana minasyahidin. Sodakta. Khay. As-salatu khairum minan naum. Oh, mohon maaf tadi saya salah tadi. Ketika as-salatu khairum minan naum sodakta. Ya, bukan bala. Saya salah. Mohon maaf. Ini bukan bala wa ana ala, ya. Tapi sodakta wa barorta. Ya. Wa ana minash syahidin. Sodakta wa barorta. Wa ana minash syahidin. Bukan tadi ya. Saya salah tadi. Bukan bala wa ana ala. Itu jawaban ketika baca surat Atin. Nah, itu kan. Baca surat Atin maka dianjurkan menjawabnya bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Tapi kalau as-salatu khairum minan naum
Jawabannya adalah sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minash syahidin. Nah, itu ya. Beda ya. Mohon maaf ya, tadi yang pertama itu salah. Ya. Mungkin sampai situ saja. Ya. Saya kepengen sampai terakhir, tapi waktunya ya. Nah, lanjut besok insya Allah ya. Sampai besok, insya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan, ya, diberikan keberkahan untuk mengkaji terus, ya, untuk mengkaji terus kitab ini Bulughul Maram supaya kita paham tentang hukum-hukum syariat agama Islam, apa yang harus kita lakukan di dalam ibadah kita, ya, dari sholat, dari thaharah, bersuci, kemudian sholat, adzan, bagaimana sampai adzan itu diatur. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada hal-hal yang baik, mari kita bersama-sama untuk mengikutinya sesuai dengan anjuran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akhiri dengan hamdalah. Ya, kalau sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri itu tidak ada azan dan tidak ada qomat. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan hadis. Itu kan. Jadi Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Nah, tidak dianjurkan untuk azan dan iqamat. Nah, tapi ada ulama yang mengajarkan untuk menerangkan bahwa itu sunnahnya mengucapkan as-sholat, sallu, apa tadi saya ngomong? As-sholatu jami'atu rahimakumullah. Itu. Jadi as-sholatu jami'atu rahimakumullah, seperti itu. Ya, itu saja. Nah, supaya untuk aba-aba supaya berdiri. Nah, itu kan ya. Barang itu ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.